Halo, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pola dan klasifikasi kearsipan. Apa sih itu? Klasifikasi arsip menjadi kerangka dasar untuk pengkodean dalam penciptaan, penggunaan, dan penyimpanan, serta penyusutan arsip. Klasifikasi arsip dalam proses penciptaan digunakan sebagai dasar penomoran surat. Klasifikasi arsip dalam proses penggunaan digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penemuan kembali. Klasifikasi arsip dalam penyusutan arsip digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal retensi arsip. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu klasifikasi arsip. Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, Pasal 1 Ayat 4, klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Lalu, apa saja kegunaan dari pola klasifikasi arsip? Pola klasifikasi arsip memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya adalah membantu dalam menentukan golongan dan tingkat masalah yang terkandung dalam arsip, membantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip, sebagai alat penataan dalam berkas atau filing system, membantu memberikan pelayanan secepat mungkin. Selanjutnya, dalam penyusunan klasifikasi arsip, ada 6 hal yang harus dipenuhi menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Pasal 4. Apa aja tuh? Logis. Susunan klasifikasi arsip meliputi judul suatu fungsi, kegiatan, dan transaksi, serta mudah dimengerti oleh semua pengguna. Faktual. Penyusunan klasifikasi arsip harus mampu merekonstruksi kejadian yang sebenarnya, yaitu berdasarkan fungsi dan tugas organisasi. Perbaikan berkelanjutan. Penyusunan klasifikasi arsip harus mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur organisasi. Sistematis. Penyusunan klasifikasi arsip harus didasarkan pada susunan yang dimulai dari fungsi, kegiatan, dan transaksi, baik yang bersifat sumtatif maupun fasilitatif. Akomodatif. Penyusunan klasifikasi arsip harus menjamin seluruh fungsi, kegiatan, dan transaksi terakomodasi secara lengkap sesuai dengan fungsi dan tugas pencipta arsip. Kronologis. Penyusunan klasifikasi arsip harus dilakukan secara berurutan sesuai tahapan kegiatan. Apakah tujuan dari klasifikasi arsip? Tujuan dilakukannya pengklasifikasian arsip adalah untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi kearsipan dalam Departemen Dalam Negeri? Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979, pola klasifikasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri ditetapkan menjadi 10 perincian dasar yang didasarkan pada beberapa prinsip tertentu. Dalam prinsip tersebut, klasifikasi kearsipan dalam negeri membagi seluruh subjek yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri ke dalam 10 kelas utama, yaitu 000 untuk umum, 100 untuk pemerintahan, 200 untuk politik, 300 untuk keamanan dan ketertiban, 400 untuk kesejahteraan rakyat, 500 untuk perekonomian, 600 untuk pekerjaan umum dan ketenaga kerjaan, 700 untuk pengawasan, 800 untuk kepegawaian, 900 untuk keuangan. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan klasifikasi arsip? Dalam menentukan klasifikasi arsip, ada beberapa langkah yang perlu dilalui, yaitu mengklasifikasikan naskah menurut masalahnya, mengklasifikasikan naskah sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya, mengklasifikasikan naskah pada subjek yang paling spesifik, klasifikasikan naskah pada suatu hal yang diperkirakan paling mudah untuk diingat atau mudah dikenali. Apabila masalah yang ada di dalam suatu naskah tidak mempunyai kode klasifikasi,
Maka, klasifikasikan naskah tersebut pada kode klasifikasi yang mendekati dan dapat menampung permasalahan tersebut. Jangan mengklasifikasikan suatu permasalahan pada rincian yang terlalu detail. Perlu dipertimbangkan mengenai tugas dan fungsi suatu organisasi atau instansi. Indeks dalam kearsipan menjadi alat bantu utama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai indeks, apa sih indeks dalam kearsipan? Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip Pasal 1 Ayat 25, indeks adalah kata tangkap atau kata kunci yang merupakan representasi isi suatu unit informasi yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengenali dan memudahkan penemuan kembali arsip. Dalam mengindeks suatu dokumen, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain harus singkat, jelas, mudah diingat, dan mudah dimengerti. Harus kata benda atau yang memberikan pengertian kebendaan. Harus benar-benar berasal dari arsip dan terdapat dalam arsip atau naskah itu sendiri sebagai informasi. Kata pengenal pertama dari indeks harus mencerminkan pokok pengertian dari isi arsip atau naskah yang bersangkutan. Harus dapat diklasifikasikan pada pola klasifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, seperti apa ya penggunaan indeks? Berikut merupakan kata tangkap yang bisa diindeks. Nama orang. Dalam menentukan kata tangkap yang menggunakan nama orang, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah nama keluarga atau marga. Nama keluarga atau marga ditulis di bagian depan diikuti koma, dan kemudian ditulis nama sebenarnya. Seperti contoh, Sartono Kartodirjo diindeks menjadi Kartono Dirjo, Sartono. Kemudian, Dr. Abimanyu, SH diindeks menjadi Abimanyu di dalam kurung Dr. SH R. Antasena diindeks menjadi Antasena, R. Nama badan. Untuk badan yang tidak menggunakan nama orang, nama itu sendiri yang digunakan sebagai tanda pengenal, kemudian diikuti bentuk hukum ditulis dalam kurung. Sedangkan untuk badan yang menggunakan nama orang, maka nama orang itulah yang menjadi kata pengenal pertama, nama badan ditulis di belakang dalam kurung. Seperti Hotel Kresek, diindeks Kresek, hotel. PT Percetakan Amin diindeks menjadi Amin, percetakan dalam kurung PT. Universitas 17 Agustus diindeks menjadi 17 Agustus, Universitas. Nama tempat atau daerah. Nama badan pemerintah daerah yang disertai keterangan tingkat wilayahnya diindeks dengan kata pengenal pertama, diikuti keterangan wilayahnya yang ditulis dalam kurung, seperti Kotamadya Yogyakarta diindeks menjadi Yogyakarta dalam kurung Kotamadya. Kabupaten Bantul diindeks menjadi Bantul dalam kurung Kabupaten. Dan Ujung Padang diindeks menjadi Ujung Padang. Nama benda. Untuk nama benda diindeks seperti aslinya. Namun, apabila benda tersebut memiliki nama pabrik, merek dagang, tipe, dan sebagainya, diindeks dengan kata pengenal pertamanya, yaitu nama pabrik, merek dagangannya, dan sebagainya. Seperti sepeda motor Honda, diindeks menjadi Honda, sepeda motor. Mobil Mercy diindeks menjadi Mercy, mobil. Nama masalah. Dalam hal ini, yang benar-benar merupakan pokok permasalahan dari arsip yang bersangkutan dijadikan indeks, pokok masalah tersebut dijadikan kata pengenal pertama.
Demikian penjelasan mengenai pola dan klasifikasi serta penjelasan singkat mengenai indeks.